Bismillahirrahmanirrahim. Lataifu tafsir utawi iki iku lembut-lembuti tafsir. Hikmah al-latifatul ula utawi hikmah kang kawitan yaiku qala wasdawuh sapa al-Imamul Fakhrur Razi Imam Fakhrur Razi ya'lam anna ta'alluqa hadhil ayati bima qablaha i'lam ngerti wasira setuhune hubungane iki ayat bima kelawan ayat qablaha kang sadurunge huwa yaiku annallaha setuhune Allah Ta'ala iku bayyana wus nerangake sapa Allah annahu bahwasanya Allah innama hawwalal qiblah sungguh alasan Allah merubah kiblat ilal Ka'bah menghadap Ka'bah apa alasannya liyatimma agar semakin sempurna apa in'amuhu pemberian nikmat oleh Allah in'amuhu pemberian nikmat oleh Allah ala Muhammadin atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi dan umatnya bi ihya'i syara'i Ibrahim dengan menghidupkan kembali ajaran Ibrahim wa dinihi dan agamanya. Karena manasik itu dalam rangka menapak tilasi agama ajaran Nabi Ibrahim. Wa kana sa'yu baina Safa wal Marwah min sya'airi Ibrahim. Dan bahwasanya sa'i antara Safa dan Marwah itu bagian dari syiar-syiar ajaran Ibrahim. Kama fi qissati bina'il Ka'bah. Sebagaimana yang ada dalam kisah pembangunan Ka'bah. Wa sa'i Hajar. Dan lari-lari kecilnya si Hajar. Bainal Jabalaini. Antara dua gunung. Falamma kanal amru kadzalika maka ketika memang demikian perkaranya demikian halnya zakarallahu hadzal hukma Allah menyebutkan hukum sa'i ini akibatil kal ayati langsung setelah ayat kemarin itu ayat tentang dirubahnya kiblat. Dirubahnya kiblat madhep Ka'bah itu mengingatkan proses pembangunan oleh Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah lalu sambung langsung dengan cerita tentang sa'i. Yang sa'i itu lari-lari kecilnya Siti Hajar. Nah, mengenang kembali peristiwa pembangunan Ka'bah, maka dirubahlah kiblatnya dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Bagi yang haji, tawafnya mengelilingi Ka'bah. Sing bangun sapa? Ibrahim dan Ismail. Habis itu sa'i. Mengenang lari-larinya sapa? Lari-larinya Siti Hajar. Tuh, ini semua dalam rangka menghidupkan kembali peristiwa ajaran Nabi Ibrahim, menapak tilasi peristiwa Ibrahim, Ismail, Hajar. Makanya menyebut ayatnya urut saja. Fawalli wajhaka syatrul
Masjidil Haram. Mari ngono lanjut inna safa wal marwata. Gandeng memang. Al-latifatu tsaniyah. Hikmah yang kedua. As-sa'yu baina safa wal marwah imma fardun aw wajibun aw masnunun. Sa'i antara safa dan marwah bisa jadi fardu, berarti rukun haji umroh, atau wajib, bukan rukun tapi wajib dilaksanakan. Kalau enggak boleh diganti dam, au masnunun atau sekedar disunatkan, enggak wajib diganti dam. Nah kalau hukum sa'i itu seperti itu, fa kaifa nafallahul junah, bagaimana mungkin Allah meniadakan dosa amman sa'a bainahuma, dari orang yang bersa'i antara Safa dan Marwah. Kesannya kayak enggak wajib. Tidak dosa kamu sa'i antara Safa dan Marwah. Kok kalimatnya enteng tidak dosa? Padahal bisa jadi sa'i itu fardunya haji. Wal jawabu jawab, innahu kana ala Safa sonamun yuqalahu isaf. Sungguh dahulu di atas bukit Safa ada berhala, ada patung. Patung itu disebut isaf. Wa alal marwah sanam. Di atas marwah juga ada berhala. Aja turu dah. Kok turu iki lha apa? Nang kamarku ning kene turu maneh. Wa alal marwati sanam. Dan di atas marwah juga ada berhala. Yuqalu lahu na'ilah. Berhala itu disebut na'ilah. Qala Ibnu Abbas, wa kana al-musyrikun idza tafu tamassahu bihima. Adalah orang-orang musyrik apabila mereka sa'i antara Safa Marwah, mereka mengusap-usap patung dua itu, Isaf dan Na'ilah. Nah umat Islam yang sa'i khawatir mampu-mampu bau-bau ada bau kemusyrikan, makanya enggan bersa'i. Fa khasyal muslimun an yatashabbahu bi ahlil jahiliyah. Umat Islam takut menyerupai orang-orang jahiliyah. Wa taharraju, dan mereka takut dosa minat tawaf sa'i antara Safa dan Marwah. Lihada sebab, karena sebab ada patung itu. Fa nazalatil ayatu, maka turunlah ayat tadfa'ul haraj anhum, untuk menghindarkan dosa dari mereka. Enggak tawaf sa'i enggak dosa kok, enggak dosa. Saking pentingnya sa'i, meskipun ada patung pun tetap disuruh bersa'i, dan enggak apa-apa, enggak syirik. Li'annahum innama yas'auna la lil asnam. Karena yang umat Islam, orang-orang iman, sesungguhnya mereka bersa'i tidak untuk berhala, tapi sa'i untuk mentaati perintah Allah. Al-latifatus salisah, latifah, hikmah yang ketiga. Asyukru, barang siapa bersukarela, umroh lagi, umroh wajib wis, marungono secara sukarela umroh lagi. Secara sukarela umroh lagi. Allah akan membalasnya. Fa innallaha syakirun alim. Allah mensyukuri, maksudnya Allah membalasnya. Apa makna syakirun? Makna syakirun, Allah mensyukuri. Asyukru maknahu muqabalatun ni'mah wal ihsan. Syukur maknanya aslinya membalas kenikmatan, membalas kebaikan Allah dengan pujaan-pujaan.
wal irfan dan pengakuan tulus bahwa kenikmatan itu semuanya dari Gusti Allah. Syukuri nguniku. Wa hadzal makna muhalun 'ala Allah. Lah makna syukur seperti ini, syukur itu apa? Membalas kenikmatan Allah, dibalas dengan pujian. Nah Allah mensyukuri hambanya, maksud Allah membalas kenikmatan dari hambanya. Kan enggak mungkin. Syukur dengan makna seperti itu enggak pas pada ayat fa innallaha syakirun alim. Kenapa muhal? Karena laisa li ahadin indahu yadun wa ni'matun. Sebab tidak ada indahu di sisi Allah li ahadin bagi seorang pun yadun jasa wa nikmatun dan kenikmatan. Mana ada orang berjasa dan memberi kenikmatan kepada Allah sehingga Allah layak mensyukuri orang itu. Yang berjasa itu Allah, yang memberi kenikmatan Allah. Mana ada hamba memberi kenikmatan pada Allah sehingga layak disyukuri, enggak ada. Hatta yaskurahu, hingga Allah bersyukur kepadanya alaiha atas nikmat tersebut. Nah berarti terus gimana? Apa makna Allah bersyukur itu? Fa innallaha syakirun alim. Lafat ucapan fa innallaha syakirun alim mahmulun ala sawab wal jaza. Dipahami bahwa Allah memberi pahala dan memberi balasan. Jadi maknanya piye? Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Barang siapa bersukarela melakukan kebaikan, sudah pernah haji lagi, sudah pernah umroh lagi. Barang siapa bersukarela melakukan kebaikan, fa innallaha syakirun alim, sungguh Allah akan membalasnya. Syakirun ojo dimaknai mensyukuri, tapi dimaknai membalasnya, memberi pahala. Ayat tegese annahu sungguhlah Allah yusibu memberi pahala hu kepada orang yang tatawwa'a khairan wala yudhi'u, dan Allah tidak menyia-nyiakan ajrul amilin, pahala orang-orang yang beramal. Qala al-allamah Abu Sa'ud, maknanya annahu ta'ala mujazin lahu. Maknanya syakirun, bahwa Allah itu mujazin, zat yang akan membalas lahu kepada hamba yang tatawwa'a khairan. Membalas ala ta'ati atas ketaatannya. Nah, kalimat membalas, memberi pahala oleh Allah diistilahkan dengan mensyukuri. Abbara Allah mengistilahkan andalika dengan memberi balasan itu. Allah mengistilahkan dari memberi balasan itu, diistilahkan bisyukri, dengan mensyukurinya. Jadi kalimat Allah membalas, tapi menyebutnya Allah mensyukurinya. Kenapa? Mubalaghatan fil ihsani alal ibad. Guna nemen-nemeni, melebih-lebihkan dalam berbuat baiknya Allah kepada para hamba umat manusia. Fabi hadzal makna summiyat muqabalatul amil bil jaza alladzi yastahiquhu syukran. Dengan makna seperti inilah maka summiyat dinamakan muqabalatul amil bil jaza, memberi balasan orang yang beramal dengan balasan dengan pahala yang memang itu jadi haknya. Yastahiqu kang ngahai sapa amilhu ing jaza, ngono kuwi summiyat den arani syukron diarani
ing syukur. Gusti Allah menamakan dirinya zat yang bersyukur. Padahal maksudnya zat yang memberi balasan. Wa sammallahu nafsahu, Allah sendiri menyebut dirinya syakiron, zat yang bersyukur, dengan makna zat yang memberi balasan dan pahala. Ala sabilil majaz, begini secara majaz. Ora kok temenanan Allah mensyukurinya, ora. Hati-hati dengan Wahabi, semua kalimat Quran dimaknai letterlek. Kayak begini kalau Wahabi beneran, ya Allah bersyukur kepada hambanya. Bersyukur itu apa? Memberi balasan atas kenikmatan. Sehingga ini bukti nyata bahwa hamba itu memberi nikmat pada Allah. Allah pun mensyukurinya. Model Wahabi konyol banget. Kapan hamba memberi nikmat kepada Allah? Boro-boro memberi nikmat. Wong diberi nikmat itu durung disyukuri. Boro-boro memberi kenikmatan kepada Gusti Allah. Hati-hati ya. Dengan Wahabi, sembarang-barang dimaknai letter. Al-ahkamu syar'iyyah, hukum-hukum syar'i. Al-hukmul awwalu, hukum yang pertama. Halis sa'yu bainas safa wal marwah fardun aw tatawu'un. Adakah bersa'i, lari-lari kecil antara safa dan marwah itu hukumnya fardukah? Berarti rukun haji, rukun umrah, atau tatawu'un atau sekedar sunnah, boleh bersukarela, suka-suka. Mau dikerjakan monggo dapat pahala, enggak dikerjakan monggo tapi enggak dapat pahala, enggak dosa. Fardu apa tatawu? Sa'i itu Mas. Ikhtalafal fuqaha fi hukmi sa'i baina safa wal marwah ala salasati aqwal. Para fuqaha berbeda pendapat tentang hukum bersa'i, lari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Ada 3 pendapat. Al-qaul awwalu, pendapat yang pertama, annahu ruknun min arkanil haji, bahwa sa'i itu rukun haji. Man tarakahu yabtulu hajjuh. Siapa meninggalkan sa'i maka batallah hajinya. Wa huwa madhabus syafi'iyah wal malikiyah wa ihdar riwayataini anil Imam Ahmad. Menyatakan sa'i itu fardu rukun haji, itu madhabnya Syafi'i, Maliki, dan salah satu riwayat dari 2 riwayat madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, wa huwa marwiyun an Ibnu Umar, bahwa sa'i itu rukun haji, itu diriwayatkan dari sahabat Ibni Umar wa Jabir dan Jabir wa Aisyah minas sahabah, dari kalangan sahabat. Asani yang kedua, annahu wajibun, bahwa sa'i hukumnya wajib. Wajib dilakoni, lek ora dilakoni dosa, dan enggak membatalkan haji, enggak membatalkan umroh kalau enggak dilakoni, tapi dosa. Cukup diganti dengan dam. Walaisa biruknin, dan bukanlah sa'i itu rukun, bukan. Wa idza tarakahu wajaba alaihi dam. Jika orang meninggalkan sa'i, maka wajiblah dia membayar dam. Sekarang harganya sekitar 400 sampai 500 rial, 2 jutaan. Sana kambing murah-murah. Wa huwa madhabu Abi Hanifah wa Tsauri. Dan yang kayak begini ini madhabnya Imam Abu Hanifah dan Imam Tsauri. Al-qaulu salis, pendapat yang ketiga, annahu tatawu'un, bahwa sa'i itu hanya bersikap sunnah, bersifat sunnah, sukarela, suka-suka. Boleh kerjakan
enggak apa-apa juga ditinggalkan. La yajibu bitarki syai'. La yajibu tidak wajib syai'un sesuatu denda apapun. Bitarki karena meninggalkan sa'i. Wa huwa madhabu Ibnu Abbas. Ini mazhab dari Ibnu Abbas. Anas bin Malik wa riwayatin anil Imam Ahmad. Dan satu riwayat lagi dari Imam Ahmad. Riwayat yang satunya sama dengan mazhab Syafi'i. Dalilul mazhabil awal. Dalil mazhab yang pertama. Istadalal qailuna bi anna sa'ya ruknun wa hum al-jumhur bima yali. Orang-orang yang berpendapat bahwa sa'i itu rukun berdalil, berargumentasi bima yali dengan dalil-dalil berikut ini. Wa humul jumhur dan merekalah pendapat mayoritas. Qaulahu yakni sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Is'au fa innallaha kataba alaikumus sa'ya. Bersailah kamu karena sungguh Allah telah mewajibkan atas kalian semua untuk bersa'i. Yang kedua, dalilnya itu tadi, saking pentingnya sa'i, meskipun khawatir syirik ada berhala, tetap disuruh bersa'i. Saking pentingnya sa'i. Andai sa'i itu enggak penting, mending menghindari hal-hal yang berbau kemusyrikan daripada harus bersa'i. Tapi ternyata bagi Allah sa'i sangat penting. Abaikan saja kekhawatiran musyrik. Bersa'ilah kamu. Itu penting banget sa'i itu. Saking pentingnya suruh mengabaikan ketakutan syirik. Ma sabata annahu alaihi salatu wassalam sa'a fi hajjatil wada'. Riwayat yang telah terbukti kebenarannya sabit bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam juga bersa'i dalam peristiwa haji wada'. Falamma dana minas safa qara'a, ketika Nabi sudah mendekati Safa, maka Nabi membaca innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa i'tamar fala junaha alaihi ay yattawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Fabada'a bis safa, Nabi memulai sa'i dari mana? Safa. Faqala seraya Nabi bersabda, "Hui, ibda'u bima bada Allah bih." Dahulukan apa-apa yang Allah mendahulukannya. Allah menyebutnya lebih dulu menyebut Marwah, apa lebih dulu menyebut Safa? Allah lebih dulu menyebut Safa. Maka kamu urutnya sa'i, ya sesuai dengan mana yang disebut lebih dulu. Berarti Marwah dulu apa Safa dulu? Safa, dari Safa ke Marwah. Itulah makna dari perintah Nabi, ibda'u bima bada Allahu bih. Dahulukan apa-apa yang Allah juga mendahulukan. Wudu, Allah menyebut wajah dulu, baru tangan, kepala, kaki. Berarti kalau kita wudu lebih dulu basuh kaki apa wajah? Wajah. Kenapa? Dahulukan membasuh apa-apa yang Allah juga mendahulukannya dalam penyebutan. Paham? Ibda'u bima bada Allahu bih. Summa summa atama lalu Nabi meneruskan menyempurnakan as-sa'ya sa'i sab'ata aswat 7 putaran. Wa amara sahabah an yaktadu bihi. Dan Nabi perintahkan para sahabat agar para sahabat mengikuti Kanjeng Nabi. Faqala, begini loh urut-urutannya manasik. Sahabat, gini loh urutannya manasik. Dari wukuf Arafah, Muzdalifah, Mina, ngelempar 3 hari, malamnya mabit.
Selesai itu nafar awal atau nafar tsani 12 atau 13 tasyrik, lalu ke Mekah mandi-mandi, wudu, persiapan untuk tawaf. Setelah tawaf terus sa'i. Habis itu Nabi dawuh, hai sahabat, ambillah dari aku urutan tata cara manasik dari wukuf ini sampai tawaf sampai sa'i. Khudhu, ambil olehmu ani dari aku manasikakum, manasikmu. Ambil buku manasik dari aku, jangan dari orang lain. Wal amru lil wujub, ini diperintah Nabi. Sedangkan perintah itu mana aslinya lil wajib, untuk menunjukkan hukum wajib. Fadalla ala annahu ruknun, peristiwa haji wada ini dengan dawuh-dawuhnya Nabi kayak begini, menunjukkan, menjadi dalil bahwa sa'i itu rukun. Hadis Aisyah, berikutnya hadis riwayat Aisyah. La umri atau la amri demi hidupku. Ma'atamallahu hajjaman. Allah tidak menerima, tidak menyempurnakan hajinya orang. Lam yatuf baina Safa wal Marwah. Yang mana orang itu belum bersa'i antara Safa dan Marwah. Demi Allah, Allah enggak menerima haji orang yang mana orang itu tidak bersa'i antara Safa dan Marwah. Wa qawlu, madhab Syafi'i, Maliki, sebagian Hambali berpendapat, innahu aswatun, sungguh sa'i itu ada beberapa putaran bolak-balik. Syariat disyariatkan fi buk'atin, dalam satu wilayah, daerah, min biqa'il haram, dari daerah yang ada di tanah haram. Wa huwa nusukun fil haji wal umrah, dan sa'i yang dilakukan di tanah haram itu adalah bagian dari manasik haji maupun manasik umrah. Fakana ruknan, sehingga sa'i itu menjadi rukun kalau begitu. Fihima, di dalam haji dan umroh, kat tawafi, seperti juga tawaf bil baiti di Ka'bah. Lagi pula niat menapaktilasi Ibrahim, Hajar, Ismail, belum sempurna napaktilas itu. Kalau hanya tawaf saja. Emang yang perlu dikenang Ismail saja dengan bapaknya bangun Ka'bah. Kamu enggak perlu mengenang ibunya Ismail yang pontang-panting lari mencari air. Apa kamu anaknya saja kau kenang? Kau tapaktilasi, ibunya malah tidak. Ya. Jadi kalau tawaf penting, sa'i juga penting. Ini mazhab siapa? Syafi'i, Maliki, dan sebagian dari Hambali. Dalilul madhab tsani al-Fatihah.